Oke, kita record lagi. Tadi sampai pertanyaan mana tadi? Tujuh ya tadi ya. Oke, Pak, benar 7. oke, yang ke-8 berarti ya. Apa yang terjadi jika kita menghapus baris 13 pada file welcome.jsp, yaitu model MVC sampai koma. Oke, sekarang giliran Indah. Ya Pak, Apa yang terjadi Indah kalau kita hapus baris 13? Indah sama kayak Fatul Pak, error semua dari awal, makanya nggak ngumpulin. Astagfirullahaladzim. Terus nggak nanya, di kelas kamu banyak yang pintar loh. Ivan, Yazid, Abid, Fajriyati. Iya Pak, yang Itu tanya sama mereka. Kalau mereka pelit ilmu, santet. Enggak bercanda. nggak gitu Pak. Oke. Ada yang bisa selain Indah siapa nih yang belum? Raka coba. Teman duetnya Indah. Error juga. Terus ini kok nggak nyala videonya. Nah, ini apa ya? Untuk file Saya nggak baris ngerti 13 Pak ya? Bentar. Saya nggak ngerti dari awal saya ngajar kamu yang semester lalu. Ini suara kamu selalu menggema. Kamu di mana sih? Di Goa apa di mana? Oh, saya berdua soalnya sama Rido sebelahan. Itu siapa? Itu tadi ada Rido Valepi, Pak. Oh ini, ya yang kucuk-kucuk mata. Di sebelahan saya, Pak. Oke, coba. Apa yang terjadi jika kita menghapus baris 13 ada file welcome JSP? File 13. Indah jangan bikin TikTok, Indah. Enggak Pak. Awas ya, saya muncul di FYP nanti ya. Berarti Bapak main TikTok Pak. Mainlah. Jangan follow saya ya Pak. Oke, saya cari nanti. Oke, lanjutkan Raka. Siapa yang programnya error dan nggak ngumpulin? I did, kata Indah gitu. What you gonna do about it? Error ngumpulin, Pak. Oke, Fadli, silahkan Fadli. Saya nggak ini Pak, bukan programnya error Pak. Saya NetBeans-nya tuh tiba-tiba ini Pak, nge-freeze. Udah saya coba berapa kali, udah saya XX gitu. RAM-nya sih Pak kayaknya kecil. Beli laptop baru tuh. Iya Pak, insya Allah. Insya Allah, oke. Raka, kembali ke Raka. Gimana Raka jawabannya? Kalau ini Pak, yang setahu saya Pak, title itu untuk menamakan si halaman source-nya Pak, JSP page-nya Pak. Pertanyaannya tadi apa? Apa yang terjadi, bukan menjelaskan. Oh, jika kita menghapus. Nggak perlu kamu jelaskan, yang terjadi aja apa. Baru kamu jelaskan kenapa itu terjadi. Gitu. Tidak ada judulnya berarti dong Pak, si source-nya Pak, source page-nya. Jadi ntar nggak bisa dipanggil dari yang lainnya Pak. Yang kamu jalanin hasilnya apa? Ada error kah? Atau browsernya kebuka tapi error kah? Atau browser nggak kebuka muncul output error di NetBeans kah? Coba jelasinnya yang lebih detail nak. Kalau di saya programnya tetap jalan Pak. Tetap jalan ke linknya, tetap ini, cuman sama aja kayaknya Pak yang saya deh Pak. Yakin? Di saya sama Pak. Sebentar Pak. Make sure lagi deh coba.
Ingat ya, yang dihapus cuma 13, yang 14 nggak usah dihapus. Kalau di saya sama, Pak. Nggak error, tetap muncul browsernya. Kalau di saya tetap, iya tetap, nggak muncul nih, Pak. Muncul atau tidak ini? Tidak muncul, Pak. Tidak muncul, Pak. Yakin? Ya, ini yang saya nggak muncul. Coba dari saya. Muncul lagi kok dihapus. Gimana? Ini sama dengan kasus yang pertanyaan nomor berapa tadi? Saya lupa. Internal 500 itu tadi siapa yang jawab? Siapa ya tadi? Saya lupa. Tadi Melati tuh, Pak. Oh, yang Melati. Yang kelas Sama. tadi itu. Sama kayak gitu. Yang kelasnya nggak terdefinisi ke bawah itu ya. Betul. Indeksnya muncul. Pas dimasukin nama, terus dipencet tombol proses, baru error. Nah, errornya itu apa? Karena dia dalam satu kesatuan ya, Pak, gitu. Betul. Cara bacanya gampang. Nih, saya share screen ya. Cara bacanya itu kalian nih, ini browser tampilnya nanti seperti ini. Di sini ada dikatakan tipe exception-nya apa. Nah, exception ini kan udah dipelajari juga tuh di kelas sebelumnya. Ada macam-macam exception. Ada null pointer, ada file not found, ada arithmetic, dan lain-lain kan. Nah, di sini ada exception report. Berarti dalam bentuk laporannya ada masalah di mesan. Pesannya apa? Unable to compile class. Berarti kelasnya aja nggak di-compile. Berarti tipe exception-nya adalah compile error. Description-nya, the server encountered unexpected condition that prevented it from fulfilling the request. Nah, berarti untuk memenuhi form request-nya aja nggak bisa. Kenapa? Karena muncul di baris 14 nih, di sini sebutin. Kelihatan nggak nih share screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Error occur at line 14. Di baris 14 katanya. Di baris 14 di welcome.jsp. Kita buka lagi. Welcome.jsp. Sekarang share screen-nya udah pindah ke NetBeans belum? Belum. Belum, Belum, Pak. Pak. Oke, saya pindah ke NetBeans. Oke, nah di baris 14 langsung ada merah. Berarti emang error Iya. kan? Kalian tinggal taruh kursor ke gambar lampu kuning. Atau kalau tandanya merah kayak gini, tanda seru merah. Cannot find symbol variable bin. Berarti tidak ditemukan variabel bin di sini. Bin ini siapa nih, kata dia gitu. Nah, itu errornya, cara bacanya kayak gitu. Oke ya, siapa tadi? Saka ya. Oke, pertanyaan Ya, Pak. terakhir. Jadi, kesimpulannya, baris 13 dan 14 di Welcome JSP itu gunanya untuk apa? Kita beralih ke coba senior deh. Sayyidati Asifa. Iya, Pak. Gimana Miss Sayyidati 13-14 itu fungsinya buat apa sebenarnya di welcome.jsp? Itu untuk memunculkan atribut yang welcome, hello, welcome, terus namanya itu, Pak. Jadi kalau misalkan itu dihapus, nggak keluar. Betul. Tapi secara functionality, dua baris itu kita ngapain? Baris 13 dulu, kita ngapain di sana? Tadi udah saya jelaskan juga sebenarnya di pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan siapa tadi ya? Si Maulana. Model MVC bin artinya kita ngapain tuh, Sayyidati? Model MVC bin untuk yang ini, Pak, merequest kayak yang dua kata itu dulu saja. Model MVC spasi bin itu artinya ngapain? request. Bukan. Itu artinya kita membuat sebuah objek bernama bin. Objek bin ini merupakan objek bertipe data model MVC. Berarti objek bertipe data kelas, yaitu kelas model MVC. Baru ada sama dengan di sana. Nah, sama dengannya itu request.getAttribute.
Artinya, kalau sama dengan operator, kembali lagi ke pelajaran OOP, operator, kalau sama dengannya 2 buah, artinya untuk apa? Kalau sama dengan tanda sama dengannya 2 buah, itu untuk apa di operator? Kondisi. Controller. Comparison, kondisi controller. Comparison, membandingkan, sama dengan, kayak gitu loh. Oh, Oke, kalau tanda sama dengannya cuma 1, berarti kita melakukan ini apa? Inisialisasi nilai. oh, Berarti objek bin tadi yang kita bikin, yaitu model MVC sama dengan bin, itu kan baru objek kosong. Ya kan? Ini kan baru objek kosong yang kita bikin. Kita inisialisasi dengan operator sama dengan hanya 1, yaitu nilainya kita masukkan ke dalam bin. Nilai yang mana? Nilai dengan memanggil fungsi request.getAttribute bin. Bin ini siapa sih? Bin ini yang ada di kelas controller MVC tadi, yang bin yang kita set tadi. Nilai bin apa? Kita lihat bin yang dimasukkan ke dalam bin yang diinisialisasi adalah bin set nama saja. Berarti di dalam bin ini, get atribut bin, dia juga akan mendapatkan nama di dalam objek bin tersebut, dimasukkan lagi ke dalam objek bin yang bisa dibaca oleh welcome.jsp. Baru kita outprint bin.getNama. Fungsi getNama kan sudah ada kita jelaskan tadi di bagian model MVC. GetNama. Jadi ketika dipanggil di dalam welcome.jsp, bin.getNama, dia akan langsung memanggil fungsi getNama di MVC, yaitu dikembalikan return nama. Nama yang mana? Berarti nama yang tadi kita set. Nama yang kita set apa? Yaitu nama yang dimasukkan oleh si user. Oke ya, itu kurang lebih penjelasannya. Berikutnya udah habis. Oke. Untuk login, kita sekarang masuk ke pembahasan login. Berhasil semua atau ada yang gagal? Berhasil semua, alhamdulillah. Gagal Indah, Pak. Siapa? Indah. Iya, Pak. Di akhir. Di akhir gagal. Yang berhasil deh siapa? Yazid berhasil pasti ya. Enggak, Pak. Saya juga dengan nasib yang sama, Pak. Tapi ya yang satu contoh kedua sih saya ngambil di internet, Pak. Dengan cara sendiri. Oke, sebentar. Kalau seandainya kita jalankan lagi loading, tunggu dulu ya. What you gonna do about it? Sama kali ini loading. Oke. Kalau seandainya kalian berhasil bikinnya, itu harusnya tampil seperti ini. Halo, masih terhubung? Masih, ya? Pak. Oke. Saya masih, Pak. masukkan nama, Masih, Pak. Toma, misalnya. Hello, welcome Toma, Anda berhasil login. Tapi kalau seandainya saya masukkan password yang salah, misalnya gagal login. Ya, kurang lebih sesimpel itu, sesederhana itu. Oke. Nah, itu kalau yang versi saya nanti saya tunjukkan, tapi saya pengen lihat dulu versi mahasiswa saya seperti apa. Ini apaan sih? Oke. Versi yang kalian bikin seperti apa? Saya aktifkan multiple participant, can share. Tadi yang berhasil siapa? Yazid ya? Saya enggak, Pak.
Saya enggak, Pak. Langsung enggak aja. Tadi siapa yang berhasil tadi? Loh, beneran, Pak. Saya enggak. Tadi yang berhasil loginnya siapa? Mungkin Ivan berhasil kalau nggak salah. Ivan sudah balik dari toilet? Udah, Pak. Oke, Ivan, silahkan coba di share screen yang kamu bikin. Bentar, Pak. Saya connect laptop dulu. Oke, yang udah ready siapa nih? Nurul Hakim. Wajahnya yakin kayaknya ini. Enggak, Pak. Saya gagal. Saya belum nama di browsernya. Abid, berhasil, Bid? Gagal di akhir juga, Pak, sama Pak. Oke. Fadli. Dia kayak udah desperate gitu, laptopnya nggak jalan, dia ngelap kacamata aja gitu. Iya Pak, stuck Pak, biasa. Farhan Ansori. Aplikasi. Saya juga gagal, Pak, di akhir. Yang nggak gagal siapa? Ivan aja deh kayaknya yang kita tunggu ya. Halo, Pak. Ya, halo. Bisa di-share, share. Ya. Oke. Perhatikan baik-baik ya anak-anak ya yang dijelaskan Ivan. Kalau kalian nggak paham, tanya Ivan. Coba buka WhatsApp-nya tadi, saya mau lihat ada yang gibahin nggak nih? Nah, lo. Mana tadi ya? Lagu dia buka tab. Gini, Pak. Oke, coba. Yang tidak valid dulu masukkan. Gini. Oke, mantap. Yang valid? Valid berapa ya? 3 kayaknya. Ini, Pak. Oke, mantap. Coba buka codingannya, jelaskan ke teman-temannya. Perhatikan, nanti saya pilih 2 orang, saya tanya. Semuanya ya, Pak? Ya, langkah yang kamu lakukan apa? Pertama di indeks JSP dulu nih. Kita bikin, kalau yang di contoh MVC kan cuma nama aja. Nah, terus kita tambahin password buat form ngisi passwordnya. Oke. Terus di controller MVC, ini kita tambahin string tadi kan string nama aja, kita tambahin string pass untuk passwordnya. Nah, terus model apa namanya, objek tetap 1 bin, cuma di parameternya jadi 2 di model MVC. Nah, ini di kelas model MVC, stringnya ada 2, nama sama pass. Terus ini setnya, tadinya kan set nama ya, ini saya ganti jadi set. Terus parameternya 2, string nama sama string pass. Terus ini apa namanya, dis.nama untuk ngisi nama, dis.pass untuk ngisi password. Terus ini untuk get nama dan get pass-nya. Terus terakhir di output-nya ya di welcome JSP. Nah, ini Mantap. if get password-nya 123, dia outprint-nya hello welcome nama. Kalau dia selain 123, oops password salah. Oke, mantap. Oke, saya kasih nilai plus lah ya. Untuk Ivan, langsung saya kasih 3 ya. Ivan Jovian. Siapa namanya? Wah, bukan, Pak, beda. Sama kamu siapa? Saya lupa nih. Muhammad Ivan Firmansyah. Oh iya. Sorry, Ivan Jovian. Siapa itu? Oh, senior ya. Oke, itu dijelaskan oleh Ivan. Oke, saya kasih nilai 3 juga. Ada satu hal menarik di sini. Coba Ivan buka lagi yang indeks JSP-nya.
ini. Oke ya, diperhatikan. Dibuka browsernya, Van. Kembalikan, back. Oke, coba Ini ya. diketikkan. Nah, itu kalau kalian perhatikan, di kolom password, passwordnya muncul kan, kelihatan 1, 2, 3. Nah, kita pengen passwordnya ini dalam bentuk simbol atau dot kan. Oke, siapa yang bisa jawab? Saya kasih nilai poin 3, selain Ivan tentunya. Cara bikin agar passwordnya itu dalam bentuk dot atau simbol. Jadi tidak muncul apa yang kita bikin. Silahkan di raise hand. Ayo gampang itu. Buka lagi indeks JSP-nya, Pan. Ini ya. Ya, apa yang harus saya lakukan di sini? Siapa? Ayo siapa? Saya pikir tadi bakal berebut angkatannya. Pet. Saya Pak. Oke, silakan Yazid. Coba. Itu di password tuh input type-nya itu diganti bukan teks tapi password, Pak. Oke. Ini suara Yazid kan ya? Iya, Pak. Yazid, Pak. Lupa nggak kirim muka ya. Oke. Saya, Pak. Udah 5 nilai keaktifannya ya. Oke, thank you Yazid. Berikutnya ada satu lagi, saya kasih nilai 3 juga. Nggak ada 5, ada saya kasih sekalian. Coba Ivan dibuka file model MVC-nya. Oke. Nah, di sini kan tadi Ivan mengakali mengganti step nama menjadi step kan dengan 2 parameter di dalamnya, yaitu string nama dan string password. Agar nanti bin-nya itu bisa mengcompile data, nama, dan juga password yang dimasukkan user. Pertanyaan saya, kalau kita tidak mengubah-ubah codingan Ivan ini, di kedepannya ketika kita menambahkan fitur CRUD, create, read, update, delete, kira-kira apa yang akan terjadi? Ayo, siapa? Yazid boleh juga, kalau siapapun bebas, kecuali Ivan. Ivan boleh juga deh. Iya error, bukan ya error pasti, cuman kenapa? Yang apa tadi Pak tidak diganti? Iya, ini kan sebenarnya fungsi state yang baris 7 itu, public void state itu kan sebenarnya sebelumnya itu set nama. Nah, diubah sama Ivan jadi set saja dengan 2 parameter, yaitu string nama dan string password. Sampai sana paham ya? Nah, apa yang akan terjadi ketika kita melanjutkan program ini, kita lanjutkan ke fungsi CRUD-nya. Di antara C, R, U, D, di bagian mana, dikelola yang mana nanti akan mengalami error. Balik lagi ke setter getter. Di read-nya nggak sih, Pak? Di read, bisa jadi, cuman belum ke sananya. Kan dia pertama nge-create dulu kan ya, nge-create passwordnya itu berarti nggak tampil Pak kalau cuma nama aja. Kurang, bisa jadi, cuman kurang tepat. Bukan tampil, nggak bisa digunakan gitu maksudnya, nggak bisa kita inputnya jadi error. Harus ada 2, ada nama dan password. Oke lah, bisa, tapi masih 80% lah. Setengah ya Pak nilainya Pak? Oh tetap ya, oke lah, saya kasihlah 3 ya. Abid. Kasih Pak. Oke, siapa yang mau menyempurnakan? Apa ya? Saya kasih clue ya buat yang lain ya. Misalnya saya dikasih password itu adalah password yang auto generate, dan juga nama saya ternyata di sana nama typo lah, atau nama yang secara default bagaimana cara pembagian nama di kampus. Saya pengen ubah nama dan password. Apa kira-kira? Ayo dibagi. Berarti ntar jadi passwordnya bebas Pak, kayak nggak default gitu. Bukan. Iya sih. Bukan ya? Di antara CRUD yang mana yang akan bermasalah, itu aja simpel pertanyaannya.
Kan CRUD itu create, read, update, delete ya. Tuh, kan tahu dah. Ketika saya pengen ubah nama, hal yang pertama dilakukan apa? Fungsi apa yang dipanggil di model ini? Ayo, waktunya udah mau running out juga. Kalau saya mau update nama, yang saya panggil pertama setter atau getter? Ayo. Get. Getter. Getter. Oke, udah dapat getternya. Terus? Terus dia kembali ke nama. Kita set nama, kan? Nah, pada saat set nama, dia nyari fungsi apa? Fungsi string. Kan udah dapat nih nama yang mau diubah itu Abid. Ubah jadi misalnya Abid Poster gitu misalnya kan. Berarti kita set kan? Iya benar. Kan? Nah, dia akan mencari fungsi set nama. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, ketika dicari set nama, anggap deh kita dapatnya set saja. Dia minta 2 parameter. Perlukah kita mengubah nama, terus harus memasukkan password-nya juga, walaupun sebenarnya password memang dibutuhkan. Tapi kan di sini statusnya kita mau mengubah secara independen masing-masing data. Nama ya nama, password ya password. Gitu. Dia nggak ngubah-ngubah password. Berarti otomatis dengan fungsi yang saat ini ada di Ivan, itu otomatis fungsi set nama nggak ditemukan. Otomatis set namanya akan muncul error. Jadi di antara CRUD, yang error adalah nanti di bagian create, di bagian update. Oke, jadi solusinya apa? Yang dilakukan Ivan ini sudah benar, hanya saja lebih baik lagi kalau tanpa menghapus atau mengganti fungsi set nama. Jadi dibikin fungsi tersendiri. Jadi fungsi set nama dibiarkan, Ivan bikin fungsi baru namanya check login misalnya. Oh, check login. Check login yang memiliki parameter seperti di baris 7 ini. Gitu. Oke. Supaya nanti nggak error di bagian update-nya ya, Pak? Betul. Jadi kita bikin fungsi tersendiri khusus. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Paham yang lainnya atau hampa? Lumayan lah, Pak, insya Allah. Ada pertanyaan nggak nih yang lain? Berarti dia itu errornya di ketika ngebaca ngeget yang kedua kali ya, Pak? Gimana? Ngeset nama yang kedua kali ya errornya nanti? Iya, betul. Gitu. Namanya bisa udah di get, soalnya get nama nggak diapa-apain kan, ada. Nah, pas di set Berarti dia kan bingung. Kita ngerit pertama oke. Setelah itu mau nge-update ngerit yang kedua nggak bisa gitu ya? Iya, karena dia bingung. Set nama yang ada di fungsi set nama hanya 1 parameter, sedangkan fungsi set yang ada membutuhkan 2 parameter. Nah, jumlah parameter aja beda kan udah error tuh. Benar. Yang lain gimana nih? Minggu depan kita kuis ya.
Siap nggak? Nggak. Ya nggak? Nggak ya nih. Kalau dia berarti iya ya. Gimana Pak? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah lah Pak. Tapi bentuk gambarannya gimana Pak? Gambaran kuisnya Pak? Sampai pelajaran detik ini, sampai pelajaran habis ini ya. Habis ini kan saya jelasin materi baru nih. Oke. Oh, oke Pak. Sebenarnya ya pertanyaannya itu gampang-gampang selama kalian logikanya jalan. Bukan maksudnya kalian logikanya nggak jalan. Maksudnya kayak apa ya? Gimana sih cara ngomongnya? Selama kalian paham lari-lari programnya kayak tadi itu loh, mappingnya. Ketika diminta data ke sini, ini maksudnya data yang di sini. Ketika kita set atribut yang ada di controller, oh ini untuk di welcome JSP kayak gitu loh. Ketika kalian paham kayak gitu, jawab soalnya kayak easy peasy ini. Tapi kalau enggak ya, ya itu say goodbye gitu. Oke ya, jadi diulang-ulang lagi. Ini kan saya record. Nanti tolong diingatkan saya, Ivan ya, ingatkan saya untuk upload. Saya sering lupa upload video soalnya. Dan ini berhubung waktunya tinggal 4 menit, saya end dulu. Silahkan langsung join lagi. Kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Oke Pak. Ya Pak.